kita klik seperti ini, lalu kita klik pangkas ini lagi ya, kemudian kita bagi. Halo sahabat-sahabatku sekalian, salam jumpa kembali bersama saya Simsuk Linton. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengedit video yang kita sudah rekam sebelumnya untuk kita edit di aplikasi KineMaster. Nah, tentunya kalian harus punya aplikasi KineMaster untuk mengedit video-video konten kalian. Oleh karena itu, tidak bisa kita mau jadi YouTuber kalau kita tidak punya aplikasi untuk mengedit video yang kita akan upload di YouTube atau di channel yang kita sudah buat. Nah, salah satu yang tidak kalah pentingnya dalam membuat sebuah konten adalah aplikasi KineMaster. Lalu kemudian ada juga aplikasi tambahan untuk menghilangkan logo daripada KineMaster ini, yaitu aplikasi Capcut. Oleh karena itu teman-teman, kali ini saya akan membuat caranya bagaimana kita mengedit video yang ada di aplikasi ini. Dan langsung saja kita lihat caranya seperti ini. Ya, kita hapus saja ini dulu. Dan kita masuk di media ini. Kita cari salah satu video yang kita sudah rekam sebelumnya. Nah, ini adalah video-video yang saya sudah rekam. Cara membuat atau ramuan-ramuan ini saya akan edit, karena video ini masih berantakan. Oleh karena itu saya harus edit dengan menggunakan aplikasi KineMaster. Oke, langsung saja saya klik ini, misalnya contohnya seperti ini teman-teman. Kalau sudah masuk di dalam seperti ini di bawah ini, langsung saja kita klik di bawah ini seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman, nah videonya ini sudah masuk di layar aplikasi KineMaster. Nah, ceritanya video yang kita edit ini adalah video yang masih berantakan seperti itu, belum terlalu bagus. Untuk membuat dia bagus, kita harus edit di aplikasi ini. Nah, namun sebelum kita mengedit, kita pastikan langkah-langkah yang kita harus tempuh. Langkah yang pertama yang kita harus lakukan ialah menghilangkan speakernya dulu atau bunyi-bunyi daripada video pada saat kita rekam. Kita klik saja di bawah ini, kita klik, lalu kita klik mixer ya, lalu kita matikan saja ini di atas mixernya ini. Setelah itu kita klik lagi di bawah. Nah, itu adalah langkah pertama yang kita harus lakukan, kecuali kalau pengisian suaranya pada saat mengambil video atau merekam video itu sudah Anda sudah anggap itu sudah bagus, berarti speakernya tidak perlu kita nyek, tinggal kita edit saja, kita potong atau kita tambah-tambah seperti itu. Nah, yang kedua, langkah yang kedua yang harus dilakukan, pertama kita klik lagi di bawah ini untuk kita pilih yang namanya pansum. Nah, pansum ini tujuannya untuk memperkecil layar daripada aplikasi KineMaster. Tujuannya supaya ketika kita edit nanti di Capcut, logo KineMaster ini tidak akan ikut ya pada saat kita upload di YouTube kita nanti. Berarti KineMaster atau logo KineMaster ini sudah tidak ikut. Nah, lalu kemudian kita klik saja sama dengan ini. Setelah itu kita kecilkan seperti ini, seperti yang saya sudah katakan tadi ya.
tujuannya ini untuk menghindari logo KineMaster yang kita akan edit lagi di aplikasi yang lain. Nah, cara juga menghilangkan logo KineMaster ini, kalian juga bisa berlangganan dengan KineMaster. Caranya adalah pada saat video ini disimpan, dia akan di situ ada pilihan untuk berlangganan, ya. Setelah itu, kalau sudah seperti ini, langkah yang ketiga selanjutnya sekarang kita edit, ya. Kita putar dulu manakah yang kita harus edit. Nah, ini terlalu lama ya. Supaya untuk mempercepat sedikit, kita klik ini seperti ini. Kita pilih pangkas. Pangkas ini tujuannya untuk memotong, untuk membagi, dan untuk menghilangkan sebagian daripada video atau rekaman yang kita sudah ambil tadi. Nah, lalu kemudian muncul seperti ini. Kita pangkas di sebelah kiri ini ya. Di sebelah kiri ini berarti pangkasnya ini pangkas kiri, maka dia akan keluar yang sedikit ini. Nah, iya kan, sudah terpotong. Coba kita putar lagi seperti ini. Nah, dia akan lebih cepat lagi, ya kan. Nah, untuk lebih mempercepat lagi, kalau misalnya kalian untuk mempercepat, misalnya pertama begini, kita kira-kira 1 atau 2 cm, terserah kemauan kita. Kita klik seperti ini, lalu kita klik pangkas ini lagi ya, kemudian kita bagi ini artinya untuk memisahkan antara gambar yang asli dengan gambar yang asli, dan kita boleh sisipkan yang lain, atau kita boleh atur yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, seperti ini. Misalnya kita ini klik seperti ini, kan sudah aslinya ya kan, ini kan aslinya. Nah, ini adalah asli gambar yang kita pilih pada saat kita rekam, dan ini adalah kita membuat dia tidak asli, artinya kita percepat sedikit. Namun sebelumnya kita bagi juga di sini seperti ini. Contoh seperti ini kan. Nah, kita potong di sini lagi dan kita bagi lagi seperti ini. Nah, tujuannya apa? Supaya gambar di sini ketika sudah mau selesai dia akan berjalan lambat. Nah, sementara yang di tengah ini untuk mempercepat. Berarti kita klik saja ini dan kita klik kecepatan, lalu kita atur durasinya di bawah ini. Nah, iya kan, untuk mempercepat ya. Jadi misalnya saya pilih misalnya satu setengah ya, seperti ini ya. Kita coba seperti ini ya. Ini kan lambat, ini masih video asli. Sekarang ini sudah agak cepat seperti itu ya. Kalau kita mau kasih cepat lagi seperti ini, kita misalnya kasih 2,5 ya, 2,5 seperti ini, atau 2 saja sudah cukup. Nah, oke, ini adalah rekaman yang pertama kita edit. Lalu bagaimana caranya kalau rekaman selanjutnya kita mau satukan dengan gambar yang ada ini? Nah, selanjutnya kita taruh kursor di sini, nah di ujung daripada video ini. Lalu kemudian kita klik media ini ya, kita tambah lagi. Nah, ceritanya ini kan kita sudah ambil gambar tadi seperti itu ya. Dan gambar-gambar video ini kan masih berantakan. Sekarang saya mau sambung tadi ya, misalnya ini ya. Nah, ini adalah video aslinya teman-teman ya. Nah, kita potong dulu seperti ini, lalu kita pisahkan dulu misalnya seperti itu, iya kan. Ini kan masih video asli seperti tadi ya.
Nah, lalu kemudian kalau kita mau potong sebagian gambar ini, kita juga klik begini seperti ini, lalu kita pangkas kiri atau pangkas kanan, itu terserah dimana videonya yang kalian mau potong, seperti itu. Kali ini saya pangkas kiri seperti ini, ya kan? Jadi otomatis videonya ini sudah terpotong sedikit, ya kan? Lalu kalau misalnya kalian mau potong lagi, misalnya mau bagi dua lagi atau mau potong kanan, berarti yang keluar di sini ya. Yang keluar di sini berarti kita potong kanan seperti ini. Seperti ini ya. Oke, kalau misalnya kalian mempercepat seperti ini bisa juga. Kalian boleh pilih kecepatan seperti ini. Lalu kalian boleh atur durasinya ini, mau kecepat seperti ini. Itu terserah daripada kemauan dan kebutuhan daripada video konten yang kita akan edit. Nah, kali ini saya akan mempercepat, misalnya saya kasih 2 lagi ya. Dan sebelumnya itu saya potong dulu di sini sedikit untuk memperlambat pada saat terakhir videonya, misalnya seperti itu ya. Oke, saya kurangi kecepatannya ini. Tadi kan kecepatannya 2 kali lipat. Sekarang saya kembalikan kepada aslinya tadi ya. Ini ceritanya, ini kan yang ini kan cepat, sedangkan ini yang lambat, ya kan? Ini. Nah, ini sebuah video asli. Oke. Nah, bagaimana kalau kalian mau misalnya mau masukkan intronya atau opening sebelum video ini dimulai? Misalnya kalian masukkan di sini. Ya, kalian harus punya opening lebih dahulu. Misalnya saya kasih ini ya. Saya putar seperti ini. Nah, itu adalah opening daripada pembukaan video kita. Kalau kita mau tambah lagi, berarti kita tambah seperti ini. Misalnya ini intro ya. Intro yang sering saya pakai di channel saya seperti ini. Nah, itu adalah intro yang sering saya pakai teman-teman ketika saya membuat channel. Nah, cara mendapatkan intro ini kalian boleh tonton di channel-channel saya sebelumnya. Dan ini intro ini kita bisa dapatkan di KineMaster pada saat kita download juga ya. Lalu kita edit seperti itu. Yang pasti kalian harus menguasai aplikasi ini untuk mengedit video-video yang kalian edit. Nah, betapa pentingnya kita harus menguasai fitur-fitur daripada aplikasi KineMaster ini. Ketika kita kuasai, otomatis kita lebih cepat menggunakannya karena kita sudah mahir. Tetapi bagi pemula-pemula memang kita susah. Seperti saya dulu waktu saya belajar memang agak susah. Ceritanya itu saya belajar selama 1 bulan untuk menggunakan cara edit-editan ini. Yang pasti saya juga nonton channel-channel yang mendukung dengan cara pembuatan atau pengeditan daripada aplikasi KineMaster ini. Dan selanjutnya teman-teman, itu adalah intro-intro. Lalu kemudian kalau kita mau kasih animasi misalnya seperti ini. Animasi itu harus kalian edit atau buat dulu di KineMaster atau aplikasi yang lain seperti itu. Nah, misalnya animasi ini saya putar seperti ini.
Nah, animasi ini tujuannya kita mengajak penonton untuk bisa mensubscribe berlangganan dengan kita. Nah, animasi ini kita bisa edit di aplikasi ini, yang pastinya kalian boleh download semua variasi-variasi daripada fitur-fitur aplikasi KineMaster ini. Nah, itu adalah sebuah tutorial yang saya berikan kepada teman, dan saya kira pasti kalian akan bisa ketika kalian tonton sampai selesai. Nah, selanjutnya teman-teman, jika kalian mau kasih variasi atau animasi, kalian boleh taruh kursornya di sini ya, seperti ini, lalu klik. Kemudian kalian boleh cari animasi yang kalian sukai seperti ini. Misalnya saya pilih ini ya. Nah, ini ketika ada pergantian video menuju ke video yang lain, otomatis dia akan ada variasi seperti ini, iya kan? Nah, itu adalah variasi-variasi animasi. Lalu kemudian misalnya kalian mau tambah animasi, klik lapisan ini saja ya, dan cari misalnya efek ya, efek. Kemudian misalnya saya pilih cermin ya, seperti ini. Lalu saya pilih misalnya ini mirror ya. Nah, dia akan tervariasi seperti ini dan membuat gambar lebih terang seperti itu, dan membuat gambar kayak seperti ada lapisan-lapisannya di dalamnya. Nah, seperti ini teman-teman, tapi itu tergantung dari kebutuhan video yang kita akan edit. Nah, misalnya kita variasi lagi seperti ini ya, kita pilih saja ini fitur-fitur yang sudah disediakan oleh aplikasi, dan kita misalnya pilih seperti ini ya. Nah, ini adalah variasi-variasi. Oke teman-teman, selanjutnya ini adalah fitur-fitur yang kita gunakan di pengeditan aplikasi ini. Ada fitur efek seperti ini. Efek ini tujuannya untuk membuat variasi lebih menarik ya. Misal stiker ini juga caranya untuk membuat variasi lebih menarik, misalnya seperti itu. Misalnya saya kasih ini satu ya. Nah, ini contoh-contoh saja, tapi ini adalah contoh-contoh yang saya contohkan di sini, tetapi sesungguhnya kitalah yang harus kuasai ketika kita latih terus bagaimana cara mengedit video di aplikasi ini. Nah teman-teman, misalnya anggaplah ceritanya ini aplikasi atau video kita sudah selesai kita edit. Nah, bagaimana dengan intro terakhirnya? Misalnya saya masukkan seperti ini, intro terakhir. Misalnya saya cari di sini ya. Nah, ini adalah intro terakhir teman-teman ya. Misalnya videonya anggaplah sudah selesai seperti ini. Dan ada seperti ini. Oke, itu adalah contoh-contoh daripada cara mengedit aplikasi atau video yang kita baru rekam dan kita edit di aplikasi ini. Lalu kemudian misalnya kita taruh lagi lonceng yang tadi ya, seperti ini. Nah, ini sudah selesai, dan akhirnya tujuannya ini kita mengajak penonton untuk mensubscribe daripada video channel kita. Nah, misalnya contoh kita putar lagi seperti ini ya.
Nah, kurang lebihnya seperti itu teman-teman, cara pengeditan video yang ada di aplikasi KineMaster. Dan kalau kalian tahu lebih banyak tentang bagaimana cara-cara dan cara untuk membuat sesuatu yang ada di KineMaster ini, kalian boleh tonton channel saya Simsu Clinton untuk mendapatkan informasi-informasi penting sebelumnya daripada cara mengedit ini. Tentunya ada langkah-langkah yang kita harus lakukan sebelum kita mahir untuk mengedit video ini. Seperti saya dulu saya pengen sekali membuat YouTube, tapi saya penasaran bagaimana caranya mengedit video-video itu supaya rapi seperti yang kita tonton di YouTube orang-orang lain itu ya. Nah, setelah saya pelajari rupanya harus belajar minimal 1 bulan untuk menguasai daripada aplikasi ini. Nah, kalau kalian belum punya aplikasinya, kalian boleh download di Play Store di HP kalian sendiri, di HP Android tentunya ya. Oleh karena itu teman-teman, mungkin ini sedikit daripada edukasi atau tutorial yang saya bagikan, kiranya dapat memberikan manfaat. Dan masih banyak fitur-fitur yang seharusnya saya harus jelaskan di sini, tetapi karena waktu kurang mendukung sehingga ini saja yang saya harus jelaskan, dan kelanjutannya pasti ada nanti ya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih sudah nonton channel saya, kiranya bermanfaat buat kalian yang sudah menontonnya. Jangan lupa di subscribe ya.